Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahzaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an wa arsyadakumullah. Ayyuhal ikhwah wa akhwat, barakallahu fikum. Alhamdulillah, patutnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala memberikan kepada kita yaitu nikmat kesehatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani mabunun fi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering lalai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Semoga Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit, baik di rumahnya atau di rumah sakit. Allah menyembuhkan mereka dan juga melapangkan kesulitan dari kalangan kaum muslimin, sehingga Allah mudahkan mereka beribadah kembali kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala hal-hal yang jelek berupa penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, pada Engkau ya Allah. Allahumma na'udzubika, Allahumma na'udzubika. Kalau kita banyak jamak, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah kami berlindung kepada Engkau, minal barasi, dari penyakit menular, wal junun, penyakit gila, sakit jiwa. Dan ini bermacam-macam dalam keterangan para ulama. Dari segi pengetahuan dinul Islam, bukan ilmu kedokteran jiwa, karena berbeda sama sekali. Wal judam, dan penyakit lepra. Pemin sayil asqam, penyakit kulit dan penyakit yang yaitu menakutkan. Ini doa yang harus kita baca, ya, entah apapun yang kita hadapi, ya, ke depan, ya, walaupun kita sudah tawakal kepada Allah melalui dengan sebab-sebab maknawi dan sebab-sebab hissi. Maknawi berdoa kepada Allah, ibadah mohon, hissi berusaha menghindari hal-hal yang menyebabkan kita sakit. Maka pentingnya hifdzus sihah, menjaga kesehatan, kata Ibnu Qayyim, ya, menjaga kesehatan dengan riyadhah, olahraga, makanan-makanan yang bergizi, yang thayyibat dan yang halal bagi seorang muslim. Ini rujukan utama, pokok utama, makanan yang halal, sehingga kita bisa ibadah dengan sempurna, fa insyaallah dengan baik, dengan tentunya diisi dengan yaitu pupuknya kolbu ini,
ilmu, biar tidak kering kolbu kita, hati kita, dengan kajian-kajian seperti ini. Ya, fi kulli usbu'i, setiap pekan atau salasi, ya, marra 3 kali fil usbu' dalam sepekan, ya, 1 pekan minimal, 3 kali, 4 kali, ada yang di mahat-mahat itu tiap hari. Ya. Semoga tidak gersang kolbu kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi ridil jannah." Bila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka hendaklah kalian berlapang dada, datangilah. Ya Rasulullah, apa ridul jannah ya Rasulullah? Apa kebun-kebun surga, taman-taman surga ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Hilakut dzikr, majelis zikir. Majelis zikir itu adalah majelis ilmu. Ya, ini sepakat coba para ulama semua. Majelis zikir yang di dalamnya dikaji al-halal wal bayat, al-halal wal haram. Ya, yang halal dan yang haram. At-tauhid was sunnah dikaji di sana. Al-bid'ah dikaji. Ya, asyirik dikaji, biar tidak terjatuh ke dalamnya. Hal yang menyebabkan seseorang jatuh kepada neraka dikaji, sehingga timbul rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka taala. Dikaji tentang azab kubur. Dan kita belajar ini usulus salasa. Kitab ini pondasinya orang Islam. 3 pertanyaan yang nanti akan ditanya oleh malaikat penjaga kubur yang menanyakan. Ya, atahu malakaini, datang 2 malaikat bertanya, su'ila dzalik, marrabbuka, ini yang kita pelajari. Siapa Rabbmu? Umadinuka, apa agamamu? Umat nabiyuka, siapa? Umat hadir rajul, nanti ditampakkan Nabi SAW. Siapa orang ini? Kalau kita tidak tahu tentang sunnahnya, tidak tahu tentang syarat yang beliau bawa SAW, kita tak bisa menjawab. Maka pentingnya kita ini, ya, bukan hanya, ya, menghafalkan, bagaimana kita mempelajarinya, dipahami, diyakini. Dan kita kemarin bahas tentang apa kemarin? Hakul yakin. Ya. Yang ngaji sudah sampai, ya, hakul yakin. Ya, Masya Allah. Ya, hakul yakin ma basirahu wa wajadahu. Ya, apa yang langsung dia dapati nanti, ya, ka ilminal yaum bil jannah, yaitu tentang, bagi kita yang mengetahui tentang hari nanti di surga. Ini sudah nyentuh. Ya, seorang mukmin kalau sudah di surga itu hakul yakin. Kalau sekarang belum nyentuh. Hanya contoh-contoh dunia, ya. Bagaimana RS? Ya, kita pegang tuh dingin, itu hakul yakin. Kalau hanya dengar cerita, ya, melihat RS, melihat belum menyentuh. Apa kemarin? Ainul yakin. Ya, ainul ilmu, ya. Hanya dengar cerita. Ya, kalau lihat ainul yakin. Kalau dengar cerita, RS dingin begini. Dan beritanya soheh, itu ilmu yakin. Hakul yakin nanti, ya, yang kita akan, fa insyaallah, semoga Allah mudahkan kita mencapai kebahagiaan abadi. Semoga Allah berikan kepada kita, yaitu al-jannatul a'la, surga yang tinggi, dan dilindungi kita dari api neraka, dan dimasukkan surga ke dalam keadaan bi ghairi hisab. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala, mengharap kepada Allah, ya, mengharap dengan cinta, takut, ya, raja, khauf, ya, al-hub, ya, itu yang kita kerjakan. Selanjutnya, aqul yakin fa huwa ilmul mu'min bil jannati idza dakhaluha. Bila seorang mukmin sudah masuk surga, dia hakul yakin dia. Ya, kalau belum, ya, dia khawatir, maka dia berdoa, mohon tiap waktu, tiap hari. Ya, sholat malam berjamaah,
ya ngaca Al-Quran, biar dapat nanti yang dia yakini ilmunya, yang dari berita dari Allah dan Rasulnya, dia ya raih. Ya. Selanjutnya ya tentang ilmu itu ya. Lah itu al-martabatus tsaniyah, tingkat yang kedua, galabatuz dzan, yaitu sangkaan ya, dominan sangkaan yang ada pada diri seseorang. Apa itu? Wa huwa idrakus syai' ma ihtimal, yaitu pencapaian sesuatu ya dengan apa yang dia dapati dengan penyelidikan, penglihatan ya, ingin tahu bagaimana ya, ihtimalan dhaif, tapi dengan lemah. Ini gulbatul dzan ya. Masalan law haddatsana siqatun na'rifuha bi khabar min al akhbar. Contohnya seseorang dapat kabar, qala waqa'a kadza wa kadza, ada begini, ada nih begini ya. Fa innahu yasilu lana al-idrak ya. Maka yang dia dapatkan ya, yang dapatkan berita tersebut, lakinnya tahmilu ayyakuna mukhtaan wa yatahmilu, mungkin dia bisa beritanya apa? Salah. Ayyakuna kadziban, atau dusta, hoak. Ya. Walakin hadza ihtimal bin nisbati li hadza as-siqa ad-dhaif. Maka ini adalah ya zon, sangkaan yang lemah. Ya. Galabatul dzan. Ya. Dominan prasangkanya lemah, ya. Martabatus salisa, martabatus salisa, tingkat yang ketiga, az-dzan. Tadi galabatul dzan. Sekarang az-dzan. Ya, ada az-zo, ya. Bukan dot, ya. Zo, ya. Az-dzan wa huwa idrakus syai', adalah pencapaian sesuatu, bagaimana sesuatu itu didapatkan, ihtimali marjuhat ya, yang dengan mendapatkan mencapai dengan suatu kemungkinan, mungkin benar, mungkin salah. Ini zon ya. Maka orang mukmin husnudzon ya, husnudzon ya, az-zon ya, baik sangka. Tapi nanti baik sangka ya, bagaimana buruk sangka? Boleh sebagian ulama kalau buruk sangka suudzon, tapi tentunya ada apa? Bukti-bukti ya, takut makar, mau dibunuh ya kan, rampok ya, masa baik sangka aja ya kan? Kalau misalnya di jalan, tetap harus ini perlu ilmu juga ya, pembahasannya ya. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Maka firqa bainal ghalbatul dzan wa dzan al-ihtimali fi dhaddi ghalbatul dzan adh-dhaif. Tadi ghalbatul dzan itu lemah ya. Kalau dzan saja itu bisa benar marjuhan ya, bisa salah, samar-samar, masih prasangka ya. Qad yakunu ya qawiyan ya. Maka sungguh kalau prasangka tersebut, zon tersebut kuat ya, ila darajatin walakin la yaqwa ala rajihan. Tapi kalau enggak kuat, dua kemungkinan, benar atau salah ya. Martabatus rabi'ah, yang keempat, asyak. Ini penyakit nih juga, penyakitnya kolbu, ragu. Zat maribuk ila mala yaribuk, kata Rasulullah SAW ya. Tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Untuk menghilangkan keraguan dengan apa tadi? Ilmu. Was-was dengan ilmu. Saya kentut apa enggak nih? Diterangkan kentut bagaimana, ada hadisnya kan ya. Kalau bunyi bau ya kan, kalau enggak bunyi enggak bau, enggak jelas ya enggak kentut asalnya ya. Nanti itu di bab fikih itu ya, kita belajar fikih. Kalau yang Syafi'i, Syafinah dari awal dulu ya, Safinatun Najah, Fathul Qorib, Syafi'iyah. Nanti naik ke ya lebih tinggi, Inatul Thalibin, Bulughul Maram, sarahnya begitu.
Kalau Hambali Umdatul Ahkam nanti begitu. Ya kan? Itu salaf namanya. Ya. Tidak serta menyalahkan yang lain. Harus pelajari semua. Yang mana yang rojeh nanti diambil. Kalau mereka punya dalil kita hormati. Itu salafus soleh. Barakallahu fiik. Kita belajar akidah ini jangan sampai ada keraguan dalam kalbu ini. Maka obatnya ragu itu ilmu, belajar, datang ke majelis ilmu atau buka buku setiap hari, baca kitab-kitab ulama. Ya, kalau tidak tahu jauh gurunya, dikumpulkan pertanyaannya, tanya ke gurunya nanti. Cara-cara metode yang zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu ya nginep aja tuh. Ya, bertahun-tahun ya. Tinggalkan orang tua, ibu ya. Ya. Kalau yang sudah usia-usia 40 ke atas, sibukkan diri dengan ibadah. Tentunya dengan ilmu, banyak ngaji terus begitu. Sibukkan dengan hal-hal yang berkenaan tentang Al-Quran dan Sunnah, hadis begitu. Ya kan sudah mepet. 40 kan sudah batas-batas ambang waktu ya, dekat-dekat ya. Iya kan 40 ke atas. Kalau di bawahnya anak-anak masih muda, anak muda. Ya kan? Ya. Barakallahu. Rabbi auzini an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ini kalau doanya sudah sampai 40. Wa ini tubtu, dan aku bertobat ya Allah. 40 itu. Bukan main-main. Dewasaan. Maka kita di sini udah yakin nih, tidak ada keraguan lagi. Sudah 40 lewat sudah. Ya. Harus kita idraknya kita akhirat. Alam kubur begitu aja. Oh ini nih patah semangat, enggak Pak. Semakin semangat. Bukan tambah kita lihat akhirat tambah enggak semangat. Ucap mati lagi ya sengkok lah, Mbak. Lopot nih Pak. Lopot. Tambah besok mau mati kita harus banyak amal. Banyak baca Al-Quran, tambah zikir. Orang banyak lalai ya terjadi waliyudzubillah, kecelakaan, sakit, meninggal mendadak. Kalau dia tahu mati besok, dia mulai sekarang beramal. Tidak keluyuran, enggak Pak? Maka kita seorang mukmin begitu, bersiap-siap untuk sana. Berzikir, bertasbih, di kendaraan berzikir, baca. Ya. Insya Allah antum akan dapat kebaikan di sisi Allah. Ini yang kita belajar agama, tambah takut kepada Allah, tambah ibadah, bukan tambah mencari keraguan, ya, syahwat. Banyak beribadah kepada Allah, ya, banyak belajar tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga kita terjatuh ke dalam hal-hal menyebabkan kita jatuh kepada penyimpangan-penyimpangan. Karena ini juga akan merusak amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Selanjutnya ayo ikhwah, barakallahu fikum. Wa huwa idrakus syai', ya, keraguan ini ya, mahtamalu ya, misawi kama yaqul al ulama huwa tashawil ihtimali, ihtimalain. Ya, dia penimbangannya dua. Ya, misalnya dua. Benar apa enggak ya? Salah atau enggak ya? Ya. Ini najis apa enggak ya? Ragu dia, was-was jadinya. Karena enggak ada ilmu. Ini panas atau dingin ya? Maka di sini masalah ja'ana insana, ada datang kepada kami, contohnya kata Syekh siapa? Ini yang ditulis oleh Asy'arinya siapa? Pensaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhili hafizahullahu taala. Beliau masih mengajar sekarang di Masjid Nabawi. Ya. Kitab yang beliau tulis ini syarahnya yang baru. Ya. Beliau menerangkan ja'ana insana telah datang kepada kami ya seorang qala ana shallaitu dhuhra, aku salat zuhur, wa asyakku anna shallaitu thalatha rakaat, aku ragu apakah salat 3 rakaat. Qulna lahu ya ayyuhuma tarajjahu fi nafsik, ya, dan aku ingin nanya pada diri saya sendiri, ya, kalau tidak tahu dia nanya ke orang apakah saya sholat 4 rakaat 3 rakaat. Wallahu la astati, aku nggak mampu.
ya, an arjih syai'a, untuk merojihkan, mengoreksi diri saya sesuatu tersebut karena ada keraguan, kullah indi sawa, maka bagiku ya dalam pandangan tersebut mungkin inni shallaitu salata, aku salat 3, yumkin inni shallaitu arba'ah, aku salat 4 rakaat. Hadza syakun. Ini syakun. Ini maknanya ragu, syak. Aku salat 3 atau 4, maka sujud sah karena ragu, sujud sahwi. Guna sujud sahwi untuk ragu, atau imamnya ragu ya sujud sahwi, makmum ikut gitu. Kalau ragu. Yang paling parah kalau ada penyakit keraguan tentang iman, akidah. Ini yang kita akan bahas, usulul salasah, tentang Allah, ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 ma'rifat yang kita akan belajar, usul pondasinya seorang muslim. Maka memang beliau ini mensarahnya sangat panjang sekali, 1 kata sampai berapa lembar ini. Ya memang begitulah ulama. Ya, perkataannya penuh dengan hikmah. Kita belajar dari mereka. Kita baca kitab-kitab mereka. Ya, menyampaikan saja. Ya. Sampaikan aja, nggak boleh maksa orang. Ya. Sampaikan, nak sholat waktunya sholat, terus berulang-ulang disampaikan. Ya, anak kita, ya. Nanti dia sadar, motoriknya keluar message-nya. Ya begitu. Sehingga gak ragu. Sampai dulu ilmunya. Sholat duhur, sholat asar, dia tahu bisa bedain nanti. Ya, barakallahu fiik. Ya memang harus cerewet, Pak, pada anak-anak kita. Tapi dengan hikmah, ya, dengan yang baik. Sehingga terbentuk nanti menjadi mudah-mudahan anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya ya ikhwah, barakallahu fikum. Ini keraguan. Ya, salat 3 rakaat atau 4 rakaat salat zuhurnya. Fa hadza kaunuhu shalla 4 hadza dzan. Ya. Lakin lau qala lana, kalau sekiranya telah berkata kepada kami seseorang tersebut, adzannu, ya aku mengira, mengenakan persangkaan, inni shallaitu arba'an, aku menyangka salat 4 rakaat, wa syakku an sholati salasan, dan aku ragu salat 3 rakaat, fa hadza kaunuhu, ya, maka yang semisal seperti ini, shalla 4 hadza adzan. Kalau dia salat 4 rakaat berarti dia sangkaan, prasangkaan, tidak ragu. Mafhum? Saya ulang. Aku menyangka salat 4 rakaat, tapi aku ragu, yang aku lakukan ini salat 3 rakaat. Maka ini contohnya kalau sangkaan, prasangka, zon. Ya. Barakallahu fiik. Martabatul khamisah, al-martabatul khamis, yang kelima, al-wahm. Ya, wa huwa idrakus syai' ma ihtimali rajihan. Musliman qulna law ja'ana wa qad shalla dhahr faqala wallahu ana ashakku anna shallaita salasa aw arba'a faqulna lahu ma alladhi yaghlibu fi nafsik, qala alladhi yaghlibu fi nafsik inni shallaitu arba'an. Ini waham, ya. Waham itu adalah idrakus syai', ya, pencapaian seseorang dalam ihtimal, yaitu dia mendapatinya, menyelidikinya, melihatnya, ya, kebalikannya dari rojih tadi, ya, yang bukan kemungkinan lagi, tidak mungkin, ya, impossible, ya. Tadi possible, ya, begitu, kemungkinan tadi, sekarang impossible, ya. Contohnya di sini, ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum, lau ja'ana, sungguh telah datang seseorang kepada kami, wa qad shalla duhur, dia salat duhur, faqala wallahi, demi Allah, aku ragu, ana syakku inni shallaita salasa, aku salat 3 rakaat, ya, aku ragu salat 3 rakaat, atau 4 atau 4, ya, dia ragu, dua-duanya ragu, ya. Faqulna lahu, maka kami berkata kepadanya, ma alladhi yaghlibu fi nafsik,
sekarang apa yang ada pada dirimu sekarang ini yang kamu rasakan? 3 atau 4 rakaat? Ya ditanya oleh Syekh, qala alladzi yaghlibu fi nafsi inni sholaitu arba'a. Tapi dalam diriku aku mengatakan 4 rakaat. Ya, naqulu, ya. Kami mengatakan idzan ihtimalu annahu shalla. Dalam pertimbangan kita katakan bahwa annahu shalla salasa. Dia salat 3 rakaat yang kita lihat, orang lain lihat 3 rakaat tapi dia yakin 4 rakaat. Ya. Ya, hadza wahmu. Ini waham, ya. Hadza wahmu. Li'annahu marju, ya, karena dia kemungkinan wal wahmu yakbirud dhann. Ya, kemungkinan, ya, dia apa? Menerima sangkaannya yang dia sangka, bukan dari orang tersebut. Orang lihat 3 rakaat tapi dia yakin 4 rakaat. Ya, kan menyon sapora, kadang bada gak dinto imam pengko. Subhanallah, wakun 4 rakaat padahal 3 rakaat. Ini malah enggak sujud sahwi kadang, ya. Repot kadang, ya kan. Pentingnya kita khusyuk itu juga melihat keadaannya. Yang dalam tertibnya sholat, ya. Kalau ada ular bagaimana? Apakah kita diam saja? Enggak. Ya, tetap bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pintu? Bagaimana ada kan adab-adab sholat ketika ada sesuatu, ya. Ini perlu pembahasan lagi keilmuan sehingga kita belajar fikih fa insyaallah kepada asatid yang lain. Barakallahu fiik. Selanjutnya ya ikhwah, ini hubungannya dengan akidah nanti, ya. Syak, zon, ya. Hakul yakin, ainul yakin, ya. Ilmul yakin, ya. Barakallahu fiik. Hadhi maratibil idraki, ini tingkat-tingkat, ya, seseorang allati yadkuruha ulama'una fi kitabihim, yang disebutkan oleh para ulama kita di kitab-kitab mereka. Tingkatannya orang dalam meyakini agama ini. Ada yang syak, zon, ya. Ada yang yakin, hakul yakin, ya. Ilmu yakinnya kuat, ya. Para sahabat, masya Allah itu, ya. Ainul yakinnya, hakul yakinnya, datang dari Nabi, hakul yakin, tidak ada keraguan, ya. Ini umat terbaik, ya. Itu yang pertama. Khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik umat adalah pada zamanku. Pada zamannya Rasulullah alaihi assalatu wassalam, al-Mustafa, al-Mukhtar, an-Nabiyuna, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, zamannya Rasulullah sallam. Karena langsung Nabi gurunya. Ya, para sahabat itu umat terbaik. Kita mengikuti mereka, ya. Barakallahu fiik. Maka enggak boleh ragu kita mengikuti para sahabat. Karena mereka umat terbaik. Tak boleh seorang muslim beragu, apalagi waliyadzubillah mencaci sahabat. Kalau sahabatnya dicaci, bagaimana nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tambah ragu, penyakit. Ya, maka ini, ya, akidah Ahlussunnah menjaga keutamaan para sahabat. Ya, barakallahu fiik. Qala musannif rahimahullah taala i'lam. Nah, ini matannya. I'lam, satu kata cukup dibaca oleh beliau. Al-ilmu huna ala babihi. Ilmu itu yang kita lihat bahas sekarang ini, fal madhkur fi hadzal kitabi yajibu i'tiqaduhu i'tiqadan jaziman, yaitu yang telah disebutkan dalam kitab ini yang wajib bagi seseorang dengan keyakinan ilmu tersebut, ya. Ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatullah, ma'rifatu din Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya, mengenal Allah, ya, asma wa sifat, ya, tauhid ar-rububiyah uluhiyah, asma wa sifat dipahami dengan baik. Lah itu ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mulai sifat-sifat beliau, ya, syariat yang beliau ajarkan kepada kita. Lah itu ma'rifatu dinil Islam bil adillati, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, beliau menyampaikan iklam, perhatikan, ya, dengan keyakinan
Jaziman la yatriku ilahi ihtimal, yang enggak perlu kita lagi ya ada keraguan. Al-madhkur fi ma sayati insyaallah, yang kita akan nanti bahas ya, yajibu i'tiqadan jasiman, yaitu i'tiqad yang benar-benar harus kita pahami dengan baik. Akidah ya, akdun, ikatan, jangan sampai lepas tali itu ya. Tali ikatan apa kepada Allah, keimanan. I'tiqad ini keyakinan tentang ya apa? Akidah azab kubur, itu akidah. Munculnya Dajjal, itu akidah. Tidak boleh kita ragu. Ya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, akidah. Nuzulnya Allah sepertiga malam, akidah. Himpitan kubur, akidah. Tidak boleh ragu kita tentang azab kubur dan nikmat-nikmat kubur. Al-Haud, telaga Muhammad, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akidah. Ya, yang dibahas nanti. Barakallahu fikum. Yasfikumullah. Selanjutnya, wa kalimatu, kata, kalimat, al-jumlah, kalimat. Ya, Indonesia gimana Pak? Kalau dalam terjemahan Indonesia al-jumlah kalimat. Kalau dalam bahasa Arab kata kalimatun, ya kan? Tidak bingung, ya. Jumlatul mufidah, ada jumlah kalimat ya yang memberikan pengertian. Ya, barakallahu fiik. I'lam, kata beliau. Ini satu kata beliau sarah lagi. Innama, ya, perkataan ya dalam matanya Ushulus Salasa, i'lam. Maknanya innama yukaddimuhul ulama fil umuril azimati. Para ulama di sini ya menekankan tentang perkara tersebut begitu agung. Apa? Akidah kita ini yang kita pelajari, Ushulus Salasa ini. I'lam, perhatikan dengan baik-baik. Perhatikan dengan kolbu ini, dengan seksama, dengan ilmu, ya, pelajari dengan baik akidah ini, kata beliau. Allati la yustaghna anha, yang itu tidak cukup bagi seseorang mempelajari ilmu tersebut, ya. Walayas al muslim jahulaha, dan tidak memperhatikan, seorang muslim tidak layak, tidak memperhatikan, ya. Wala yu'dziru bijahliha, dan tidak ada udzur dalam kebodohannya, ya. Jahal ada berapa kemarin yang kita bahas? Jahlul basyid wa jahlul murakkab, ya kan? Jahlul basyid, dia tahu annahu ya'lam jahilun. Jahlul basyid, dia tahu bahwa dia jahil, tahu, sehingga dia belajar. Ini bagus nih, ya. Tidak apa-apa kita jahlul basyid, belajar, tahu urusan datang. Jahlul murakkab, jahilul murakkab, kejahilan yang berlipat ganda. Annahu, bahwa dia ya dirinya apa? Tidak mengetahui la ya'lam annahu jahil. Tidak tahu dirinya kalau jahil. Tapi jahil. Tidak mau belajar, muasa. Yang lebih parah yang keduanya, dari jahil tersebut, dari murakkab yang kedua. Ya, merasa lebih tahu padahal jahil. Ini yang bahaya. Maka pentingnya kita berlindung dari Rabbi a'udzubika an akuna minal jahilin. Doanya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, jangan kau jadikan aku ini ya Allah berkumpul dengan orang-orang jahil. Maka kita tidak ada orang jahil, orang bodoh, kecuali dia belajar. Ya, terus baca. Sebodoh-bodohnya seseorang, tidak tahunya seseorang, kalau dia belajar terus, insya Allah akan tahu. Ya, sampai masya Allah sekarang ada sekolah luar biasa ya, SLB apa kan, itu kan mungkin menurut kita tidak bisa, masya Allah bisa, ya, karena idrakus syai', ya, mencapai sesuatu dengan ilmu harus dilatih, belajar, insya Allah setahun proses, ya, nggak ada langsung tahu gitu, nggak ada. Beda dengan wahyu khusus Nabi, ya, Nabi wil ummi, Rasulullah SAW adalah Nabi
tidak bisa baca tulis Rasulullah SAW. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Fagattani, maka Jibril memeluk. Fagattani, Jibril memelukku. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, fagattani, tiga kali dirangkul, dipeluk oleh malaikat Jibril, baru diikuti pesannya malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus begitu. Ya, Nabi nggak bisa baca tulis. Dan ini mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ya ikhwah, yuqaddimul ulama ulama kita memulainya amama qauluhum ya. Yang pertama dulu yang kita bahas kemarin tentang syak ain, i'lam fa idza wajadat fi ibaratil alam atau kitabil alam, i'lam ya, kalau kita jumpai gambaran tentang ya alam atau tulisan tentang alam, fa inna ma yali dzalika fil ghalib minal masail azima allati la budda fil ilmi minal ilmi biha, yang itu bagi seseorang ya untuk mendapatkannya ya dari masail perkara-perkara yang agung itu ya dengan ilmu tersebut. Walihada qala al-musannif rahimahullah taala i'lam, maka beliau mengadakan Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala menggunakan kata i'lam. I'lam rahimakumullah. Ya, nanti dibahas lagi doanya beliau ya. Karena ini cukup satu kata panjang sekali. Ya. Nah, ini beliau lanjutkan. I'lam rahimakumullah. Ketahuilah rahimakumullah, semoga Allah memerahmati kalian, kata beliau. Disyarah oleh Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafidhahullahu taala, semoga Allah menjaga beliau. Hadza du'a'u, ini doa. Hadza du'a'u yukhatibul qulub. Ini doa ya bagi seorang untuk apa? Yang menyentuh kolbu ini. Ya, biasakan kita ya, maka pentingnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum ya. Ini salah Pak salamnya. Orang Arab assalamualaikum ya, sesuai dengan nanti wawunya panjang padahal tidak ada wawunya. Assalamualaikum begitu kan? Lain arti nanti. Ya. Sesuai keadaan lahjanya, dialeknya Arab bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu. Waalaikumsalam, bukan keras. Ya, karena memang berbeda-beda. Memang bahasa begitu. Ya. Jangan dirubah-rubah teksnya bahasa. Ya, nanti menyalahi maknanya, artinya nggak sama. Beda dengan bahasa Inggris. It's quite different when you speak English, you know, with other people. Nothing quite different with this. How you explain anything you find it out, quite different with this. Beda, nggak sama. Yang bilughatul Arabiyyah mukhtalifan jiddah. Berbeda dengan bahasa Arab, Inggris nggak sama. Nggak bisa kita menginggriskan Arab, nggak bisa. Punya masing-masing. Ya, maka di sini ayyuhal ikhwah, ya, beliau ya menggunakan doa rahimakumullah. Kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah. Rahmat. Maka jangan ragu-ragu kita mengucapkan salam kepada saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab panjang, masya Allah antum begitu, masya Allah baiknya. Ya, syafiq, lembut. Syafiq itu lembut. Syafiq, ya lembut. Ya. Ya. Lembut kepada saudara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Biasa begitu. Ini sahabat rahimakumullah, beliau menulis dalam kitabnya doa yukhatibul qulub, menyentuh kolbu ini. Walahu atharu ajibu fi qulubin nas. Ini athar, pengaruh kepada kolbunya manusia. Biasakan mendoakan saudara kita. Barakallahu fikum warahmatullahi alaik, ya. Azanikumullah wa arsyadakumullah. Kalau punya dagangan langsung antum sebutkan barakallahu fikum. Fallahullahu taala alaikum bittujar, ya. Doakan. Ya, punya dagangan, doakan, punya pekerjaan. Jangan kita dengki. Enggak boleh kita. Karena penyakit hasad itu, kedengkian. Ini ke kolbu, larinya ke kolbu. Maka seorang mukmin lihat kolbunya. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini, kolbu. Enggak bisa dibongkar, Pak. Hatta dengan ilmu jiwa enggak bisa, Pak. Malaikat saja enggak bisa tahu, Pak, tentang ini. Maka kolbu ini rahasianya Allah. Enggak ada yang tahu.
Nggak ada yang tahu. Malaikat aja nggak tahu kolbu, kita nggak tahu, Pak. Rahasia Allah nih, Pak. Ya, ini banyak kesalahan. Ya kalau di perusahaan-perusahaan memang ada ya tes psikotes apa, bisa lihat sekilas saja. Tapi kolbu nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Urusan Allah, Pak. Ini sudah itikad ahli sunnah, akidah ahli sunnah. Ya. Akidah ahli sunnah. Malaikat hanya nulis saja. Fulan begini, dia berjalan, ini fulan begini, dia nulis saja. Bergurau, dia tulis. Berguraunya tetap serius. Malaikat nulis, nggak ada gurau-gurau. Dia nulis dia. Niatnya dia bergurau mungkin. Yang tahu Allah. Ya kalau masalah agama nggak boleh kita gurau-gurau. Qul abillahi wa ayati wa rusulihi kuntum apa? Tahtazi'un. Katakanlah Muhammad, kepada Allah, kepada ayatnya, kepada rasulnya kalian bersenda gurau. Wala ta'tadiru qad kafartum. Tidak ada uzur bagi kalian, sungguh telah kalian kufur. Ya hati-hati kita bergurau, takut masalah agama. Jangan paling malaikat terlupa, ya jangan. Banyak nih kan itu. Paling malaikatnya lupa itu ya. Jangan, Pak. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat. Memang dibuat seperti itu oleh Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Itu ada mati hidup lagi ya. Bukan mati, belum mati dia masih pingsan, jantungnya belum berdetak ya, rohnya masih di dalam. Hidup, Pak. Kalau rohnya masih belum diangkat rohnya, itu hidup walaupun jantung tidak bergerak, hidup, Pak. Ini banyak ya kejadian seperti itu, mati surya apa dan semacamnya. Rohnya urusan Allah, sudah ditahan oleh Allah. Kalau nggak ditahan oleh Allah, diambil, itu mati sudah. Ya, roh itu urusan gaib. Yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya pada engkau Muhammad tentang apa? Ruh. Maututum illa qalila. Tidak dikasih ilmu kecuali sedikit tentang roh tersebut. Dikit, Pak. Kedokteran nggak bisa jangkau ke sana. Nggak ada kedokteran sampai hari kiamat nggak bisa jangkau tentang roh, itu nggak bisa. Kalau jantung bisa, mungkin jantung gini kompak, sampai cetet. Ada man burung kan? Lihat mana videonya? Burung begini, qadar Allah hidup dia. Ya. Apa sekarang ada ilmu apa namanya untuk menekan jantung? Bisa. Rohnya masih ada di dalam, belum waktunya meninggal, belum ajalnya. Nggak ada ajal lopot, Pak. Kalau waktunya ya sampai. Ya. Sehingga malaikat ada malaikat yang adalah apa? Kalau ada malaikat yang salah berarti Jibril ada yang salah Al-Quran. Bahaya, Pak. Ini akidah, Pak. Malaikat tidak ada yang salah. Ya. Nanti larinya ke malaikat Jibril. Al-Quran nanti ada yang salah. Karena ada kelompok yang mengatakan bahwa malaikat Jibril salah memberikan wahyu. Seharusnya kepada fulan dan semacamnya. Ini bahaya. Ya, bahaya akidah ini, bukan dari Islam. Ya. Maka kita meyakini bahwa malaikat tidak pernah berbuat maksiat dan salah. Mereka taat kepada Allah, ya, Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka di sini wahada doa, ya, musairu bis safaqah war rahmah. Yang di sana doanya terkandung apa? Kelembutan, syafiq, ya, kelembutan, syafaqah, kelembutan dan rahmat. Ya, biasakan mendoakan orang, ya. Semoga Allah sembuhkan antum, yasfikallah ta'ala, ya, yasfikum ayyasfiakallah. Ya, doakan kalau dia sakit, kalau dia punya dagangan doakan semoga Allah berkati, punya pekerjaan semoga Allah berkati, punya kehidupan baru menikah barakallahu fikum. Ya begitu kan Nabi mengajarkannya. Biasakan begitu, ya, sehingga mendapatkan syafaqah, ya, kelembutan dan rahmat dari Allah. Ketika kita mendoakan saudara kita, malaikat Ar-Ra'isul Malak, ya, malaikat yang di kepala kita ini mendoakan yang sama sesuai dengan yang doa kita baca, Pak. Ya, kalau Bapak mendoakan orang ini, ya Allah kayakan orang ini, malaikat yang di atas ini kepala kita mendoakan juga, ya Allah semisal dengan yang dia doakan kepada saudaranya. Ya, eman-eman kita. Barakallahu fiik. Lanjutnya ayo ya. Wa hada ya, minal asalib al-azimah fi da'wati ila Allah. Inilah asalib. Apa asalib? Uslub, ya. Uslub, ya. Cara-cara, metode yang agung dalam berdakwah. Doakan.
Ya, jangan maksa orang. Ya, antum sampaikan begini-begini, sudah sampaikan, doakan. Doakan. Antum akan tenang kalau buat itu. Ya, akan tenang kalau buat itu. Insya Allah. Ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat juga begitu. Ya, ila dakwah yang bagi ala talabil ilmi. Seyogyanya bagi penuntut ilmu ayyan tabahulah, untuk senantiasa memperhatikan tersebut, wa huwa uslubun ya ta'siru fil qulub. Ini uslub, cara, metode dalam mempengaruhi kolbunya seseorang. Uslub muhatibatul qulub, cara untuk menyentuh hati seseorang. Bima yuksiru fiha minal ibarat, apa yang akan memberikan pengaruh dari yang dia sampaikan, gambaran-gambaran tersebut. Qala i'lam, maka biasakan i'lam, ketahui, kasih dalil, kasih ilmu. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sahabat, qala Sufyan As-Tsauri, qala Abu Zur'ah, qala Abu Hatim, sebutkan begitu. Ya, kalau tahu. Kalau nggak tahu, tidak apa-apa. Ya, tidak harus banyak dalil, tapi antum memang tahu dalilnya. Ya, barakallahu fiik. Ya, semampunya. Ya, barakallahu fiikum. Tinggal sedikit. Wa huwa isiru annahu bika syafiqun. Ini kelebutan. Wa bika rahimun. Ya, rahim, sayang, kasih sayang. Ladza yad'u laka bi rahmah. Maka beliau Syekh Abdul Wahab mendoakan kita semua ini yang baca kitab ini agar dapat rahmat. Ya, wa hadha uslubu yang bagi ayyastamiluhu ad-da'iyya fi nushi. Dan ini adalah cara bagaimana seseorang mendapatkan ya apa yang dia sampaikan nasihatnya fil umuril ma'ruf, dari perkara yang ma'ruf, wa fin nahyi anil munkar, dan dari hal-hal mencegah kemungkaran. Ya, yubainu lil mad'u, untuk menerangkan kepada mad'unya. Apa mad'u? Audiens. Ya, yang dengerin. Ya, lihat, perhatikan dengan siapa antum bicara. Ada bapak-bapak yang lebih tua, ada anak-anak, antum harus tahu ilmunya. Ya, barakallahu fikum. Ini beliau menerangkannya seperti itu. Ya, nggak sama kena nasihati orang tua, nggak sama dengan yang lebih tua daripada kita, nggak sama. Ya, mungkin kalau orang Madura kita nyon sapora kike, bapak nyon sapora. Ya, mungkin seperti itu adab-adabnya. Selama tidak keluar dari metode syar'iyyah, ya, tidak masalah menggunakan adat-adat yang dibolehkan dalam hal menyampaikan suatu dakwah atau pesan. Selanjutnya, wa yubayyinu lil mad'u annahu yarhamuhu wa yusfiqu alaih, agar supaya mendoakan audiensinya, para pendengarnya, mad'unya yang dia dakwai, apa? Doakan, ya. Bagi antum yang menceritakan kepada istri antum ya tentang ilmu yang kita pelajari sekarang ini, dibawa ke rumah, ajarkan pada anak kita tentang Allah, tentang bagaimana menjadi seorang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah, ya begitu. Wa yukhafu alaihi min adzabillah, sehingga dia takut kepada Allah azza wa jalla tabaraka taala. Ya, punya apa? Kalau sudah ada rahmatnya Allah, kita mengharap apanya? Pahala dari Allah, rahmatnya Allah. Wa yarjuna rahmatahu, mengharap rahmatnya Allah. Wa yakhafu azaba, dan takut tentang siksanya. Ini yang kita pelajari. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua, tetangga-tetangga kita kebaikan di sisi Allah azza wa jalla taala, dan rahmatnya kepada mereka semua kaum muslimin, pemimpin kita, ya, para gubernur, para bupati, semoga Allah berikan kebaikan pada pemimpin negara ini semua, ya. Aparat TNI Polri, semoga Allah berikan kebaikan pada mereka semua, ya, dan kepada kita semua kaum muslimin diberikan kebaikan oleh Allah azza wa jalla tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.